Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang nilai tunai rente. Nilai tunai rente adalah jumlah seluruh nilai tunai angsuran yang dihitung pada awal masa bunga pertama. Nilai tunai rente dinyatakan dengan NT. Jadi untuk simbolnya untuk nilai tunai simbolnya adalah NT. Yang pertama, nilai tunai rente pranumerando. Nilai tunai rente pranumerando adalah jumlah semua nilai tunai angsuran yang dihitung pada awal masa bunga yang pertama. Nah, di sini masih sama dengan nilai akhir yang kemarin. Untuk modal itu simbolnya M, kemudian untuk bunga itu I atau P%, kemudian untuk periode simbolnya adalah T. Nah, untuk rumusnya mencari nilai tunai rente pranumerando. Nah, di sini NT atau nilai tunai itu sama dengan M ya kali 1 plus I kali 1 min 1 plus I pangkat min T. Semuanya dibagi dengan I. Jadi untuk NT-nya adalah nilai tunai, M-nya modal awal, kemudian I-nya suku bunga, dan T-nya adalah banyaknya periode. Kita ke contoh soal. Seorang siswa berprestasi mendapat beasiswa yang dibayarkan setiap awal bulan sebesar 500.000 selama 1 tahun. Jika pemberian beasiswa tersebut akan diberikan sekaligus pada awal bulan pertama dengan bunga 1% per bulan, tentukan jumlah beasiswa yang diterima siswa tersebut. Diketahui, kita tulis dan diketahui M atau modal awal ya, di situ adalah 500.000. Kemudian suku bunga 1% per bulan. 1% per bulan itu sama dengan 0,01. Berarti 1/100 ya, 1% itu sama dengan 1/100 sama dengan 0,01. Nah, T-nya atau periodenya di sini di soal diketahui bahwa periodenya itu adalah 1 tahun, ya kan? Maka T-nya di sini 1 tahun. Nah, perhatikan karena di sini suku bunganya satuannya bulan, ya, maka untuk tahun, untuk periode juga kita rubah ke bentuk bulan. Ya, di sini karena 1 tahun berarti 1 tahun kali 12 bulan, hasilnya adalah 12. Nah, di sini sudah sama-sama bulan. Sehingga tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya. NT itu sama dengan M kali 1 plus I kali 1 min 1 plus I pangkat min T dibagi I. Kita masukkan satu-satu. Untuk M-nya itu 500.000 ya, kemudian satunya masih tetap, I-nya kita ganti dengan 0,01 tadi sudah kita cari, kemudian dikali 1, satunya masih tetap, dikurangi satunya masih tetap, I-nya diganti dengan 0,01, kemudian T-nya itu 12. Di bawah ada I diganti dengan 0,01. Kemudian kita kerjakan dulu ya. Kita kerjakan untuk 500 masih tetap ya. Kemudian 1 plus 0,01 itu 1,01 ya. Kemudian 1 plus 0,01 itu 1,01, pangkatnya masih tetap min 12, yang di bawah juga masih tetap. Nah, sekarang ke bawah lagi 500, di sini masih tetap, di atasnya di sini juga masih tetap 1,01. Nah, di sini kita hitung. Nah, di sini kita hitung, berarti di sini yang kita kalikan ya, yang kita kalikan terlebih dahulu kita pangkatkan yaitu 1,01 pangkat min 12 itu nanti hasilnya berapa, kemudian 1 dikurangi dari hasil ini ya, 1 dikurangi dari hasil ini, nanti ketemunya
yang di bawah ini ya, ketemunya 0,112 sekian. Nah, untuk di bawahnya masih tetap 0,01. Nah, sekarang yang bagian atas kita kalikan semua ya, 500 kali 1,01 kali 0,11 sekian, hasilnya dibagi 0,01, ketemunya 5 juta sekian. Jadi besar beasiswa yang diterima siswa berprestasi tersebut adalah 5 juta sekian. Contoh yang kedua, tentukan nilai tunai rente pranumerando dari suatu angsuran 18 juta selama 10 tahun dengan suku bunga 6% per tahun. Kita tulis dulu untuk yang diketahui, M modal awalnya 18 juta, kemudian suku bunganya 6%, 6% itu sama dengan 0,06, untuk T-nya 10 tahun. Nah, ini karena suku bunga I dan periode T-nya sudah sama tahun, sama-sama tahun, maka tidak perlu ada yang kita rubah karena sudah sama. Tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya saja. Berarti MT itu sama dengan M kali 1 plus I kali 1 min 1 plus I pangkat min T dibagi I. Kita masukkan satu-satu. Untuk M-nya 18 juta ya. Satunya tetap, kemudian I-nya tadi sudah kita cari 0,06 ya. Untuk satunya di sini masih tetap. Satunya masih tetap, I-nya kita ganti 0,06 dan T-nya kita ganti tadi dengan 10 karena T-nya 10. Kemudian I-nya di bawah 0,06. Kemudian kita akan cari ya yang 18 juta di sini masih tetap 18 juta, kemudian 1 plus 0,06 berarti 1,06. Kemudian 1 min ya, 1 min masih tetap, kemudian 1 plus 0,06 jadi 1,06 dipangkat min 10 masih tetap, yang di bawah 0,06 masih tetap. Nah, di sini berarti yang kita hitung dulu adalah 1,06 dipangkat min 10 ya. Hasilnya berapa? Baru 1 dikurangi dari hasilnya ini. Kalau sudah tahu hasilnya, baru nanti dikalikan dengan 18 juta ya. Kemudian dikalikan dengan 1,06, kemudian hasilnya baru dibagi 0,06. Nanti ketemunya hasilnya di situ 140 juta sekian. Jadi nilai tunai rente pranumerando tersebut adalah 140 juta sekian. Kita lanjutkan sekarang nilai tunai rente post numerando. Nilai tunai rente post numerando adalah jumlah semua nilai tunai angsuran yang dihitung pada akhir masa bunga yang pertama. Nah, di sini masih sama ya, untuk permisalannya untuk modal itu M besar, kemudian bunga itu I kecil, dan periode adalah T. Kita ke rumusnya untuk nilai tunai post numerando. Nilai tunai rente post numerando itu dirumuskan NT atau nilai tunai itu sama dengan M kali 1 min 1 plus I pangkat T ya, 1 min I pangkat min T kemudian dibagi I. Untuk keterangannya ya, NT itu nilai tunai rente dan M itu modal awal, I suku bunga. Contoh soal. Tentukan nilai tunai rente post numerando dari suatu modal 2 juta tiap bulan selama 1,5 tahun dengan suku bunga 0,5% per bulan. Diketahui dulu untuk modal awalnya 2 juta, kemudian I-nya 0,5%, berarti 0,5 per 100 sama dengan 0,005. Kemudian T-nya ya, T-nya 1,5 tahun. Nah, perhatikan di sini
ya. Karena di sini beda antara ini ya, ini satuannya bulan dan di sini yang diketahui tadi satuannya tahun, maka ini perlu kita rubah menjadi bentuk bulan. Karena 1 tahun itu ada 12 bulan, berarti kita kalikan 1,5 ya kali 12. Hasilnya di situ 18 bulan ya. Hasilnya 18 bulan. Nah, karena sudah ketemu, sudah sama-sama bulannya, baru kita masukkan ke dalam rumusnya. MT sama dengan M kali 1 min 1 plus I pangkat min T dibagi I ya. M-nya 200 ya, M-nya 2 juta, maaf. M-nya 2 juta, kemudian satunya masih tetap. Nah, di sini M-nya 2 juta, satunya masih tetap ya, dikurangi satunya masih tetap juga, kemudian I-nya ganti 0,005 dan T-nya diganti 18 dan di sini juga diganti 0,005. Untuk 2 jutanya masih tetap, kemudian 1 min 1,005, berarti ini dijumlahkan 1 ditambah 005 ketemunya 1,005 pangkat min 18. Nah, untuk menghitungnya berarti ya di sini ya dihitung dulu 1,005 di pangkat 18 itu berapa, kemudian hasilnya 1 dikurangi hasilnya tadi. Nah, nanti ketemunya itu adalah 0,085 sekian, baru hasilnya dikalikan dengan 2 juta. Setelah dikalikan baru dibagi oleh 0,005, nanti ketemunya adalah 34 juta sekian. Jadi nilai tunai rente pos numerando tersebut adalah 34 juta sekian. Contoh yang kedua. Setiap akhir bulan suatu panti asuhan mendapatkan sumbangan dari pemerintah sebesar 3 juta rupiah selama 5 tahun berturut-turut. Jika sumbangan tersebut akan diberikan sekaligus dengan bunga sebesar 1% per bulan, tentukan sumbangan yang diterima, jumlah sumbangan yang diterima panti asuhan tersebut. Kita tulis dulu yang diketahui. Yang diketahui yang pertama untuk M atau modal awalnya itu 3 juta, kemudian suku bunganya 1%, 1% itu sama dengan 0,01 per bulan. Ya, karena yang diketahui satuannya per bulan. T-nya 5 tahun. Nah, yang diketahui untuk T-nya itu 5 tahun, karena di sini I-nya itu satuannya per bulan, ya, maka 5 tahun kita rubah menjadi bentuk bulan. Ya, jadi 5 tahun kali 12 ketemunya 60. Jadi ada 60 bulan. Nah, kalau sudah sama-sama bulan, baru kita masukkan ke dalam rumusnya. MT sama dengan M kali 1 min 1 plus I pangkat min T per 1. Kemudian M-nya kita masukkan ya, per I tadi ya. Untuk M-nya kita masukkan, M-nya itu 3 juta ya. Satunya masih tetap, satunya di situ masih tetap, I-nya kita ganti 0,01, T-nya kita ganti 60, kemudian I di bawah kita ganti 0,01. Kemudian dihitung ya. Di sini dihitung terlebih dahulu untuk 1 ditambah 0,01 ya, itu 1,01. Baru kemudian dihitung, dipangkatkan dulu ya, 1,01 pangkat min 60, hasilnya berapa, kemudian 1 dikurangi dari hasil tadi. Nah, setelah ketemu hasilnya nanti baru dikalikan dengan 3 juta, kemudian nanti hasilnya baru dibagi dengan 0,01. Nah, nanti ketemunya adalah 134 juta sekian. Jadi jumlah sumbangan yang diterima panti asuhan tersebut adalah 134 juta sekian.
Sekarang nilai tunai rente kekal. 1. Nilai tunai rente kekal pranumerando. Nilai tunai rente kekal pranumerando adalah jumlah semua nilai tunai yang dihitung setiap awal masa bunga dengan waktu yang tidak terbatas dan suku bunga yang tetap. Ya. Untuk rumusnya, untuk nilai tunai rente kekal pranumerando, rumusnya NT atau nilai tunai itu sama dengan M kali 1 plus I dibagi I. Sama ya, untuk MT-nya nilai tunai rente, M-nya modal awal, dan I adalah suku bunga. Contoh soal. Setiap awal bulan Pak Amar memberikan sumbangan kepada Yayasan Panti Jompo sebesar 1 juta dalam jangka waktu yang tak terbatas. Jika pembayaran melalui bank dan dikenakan bunga 0,2% per bulan, tentukan jumlah sumbangan yang diberikan Pak Amar. Diketahui ya, ini ketahui di sini untuk M-nya modal awalnya adalah 1 juta, kemudian suku bunganya adalah 0,2 per bulan. 0,2 per bulan itu 0,2% itu sama dengan 0,2 per 100 atau 0,002 per bulan. Nah, berarti langsung kita masukkan ke dalam rumusnya. Untuk NT sama dengan M kali 1 plus I dibagi I. Ya, untuk M-nya kita ganti 1 juta, satunya masih tetap, untuk I-nya kita ganti 0,002. Di bawah I-nya juga kita ganti dengan 0,002. Nah, yang di dalam kurung ini ya, kita hitung terlebih dahulu. 1 ditambah 0,002 hasilnya 1,002. Kemudian baru dikalikan dengan 1 juta. Ya, setelah dikalikan dengan 1 juta baru hasilnya dibagi 0,002. Nanti ketemu hasilnya adalah 501 juta. 501 juta. Yang kedua, nilai tunai dari rente kekal pranumerando adalah 20.500.000. Jika suku bunganya 2,5% per bulan, tentukan besar angsuran tiap bulan. Diketahui ya, yang diketahui di sini adalah NT-nya. Yang diketahui di sini adalah NT-nya 20.500.000 ya. Kemudian I-nya juga sudah diketahui 2,5% per bulan. 2,5% ini sama dengan 0,025 per bulan. Nah, sekarang kita akan masukkan ya yang sudah diketahui. Yang sudah diketahui rumusnya kita tulis dulu. NT sama dengan M kali 1 plus I per I. Nah, yang sudah diketahui ya di situ NT sudah diketahui 20.500.000. M-nya belum diketahui ya, berarti tetap M di sini. Kemudian satunya sama, kemudian I-nya di sini kita ganti dengan 0,025. Yang di bawah juga kita ganti 0,025. Nah, karena kita ingin mencari M ya, kita akan mencari M, maka 0,025 yang ada di bawah, ini, nah kita pindahkan ya, kita pindahkan ke ruas sebelah kiri. Nah, karena yang awalnya pembagian, pindah ruas jadi perkalian. Jadi nanti 2 juta 20.500.000 ya, 20.500.000 kali 0,025 sama dengan M kali 1 plus ya 1, perhatikan ini 1 plus ya, 1 plus 0,025 itu sama dengan 1,025 ya. Nanti kita hitung, kita kalikan ini ya. 20 juta kali 0,025 itu hasilnya 512.500 sama dengan M kali 1,025. Nah, karena kita mencari M ya, maka
Kita tulis dulu di sini berarti 512.500 rupiah sama dengan M 1,025 ya, 1,025. Ini tadi yang di atas berarti salah ya. Kita ganti di sini berarti 0,25. 1,025. Nah, karena kita mencari M, maka 1,25 kita pindahkan ke ruas sebelah kiri. Nah, karena awalnya perkalian, ya, awalnya kan perkalian M kali 1,025. Kita pindahkan jadi pembagian, berarti 12.500 dibagi 1,025 sama dengan M. Maka nanti M ketemu, M-nya adalah 500 ya, 500.000. Selanjutnya contoh yang ketiga. Alia mendapatkan beasiswa dari seorang pengusaha sebesar 300.000 tiap awal bulan sampai jangka waktu yang tidak terbatas. Akan tetapi beasiswa tersebut akan diberikan sekaligus sebesar 50.300.000 dengan dikenai bunga. Berapakah besar suku bunga setiap bulannya? Kita tulis dulu yang sudah diketahui. Yang sudah diketahui untuk M, ya, modal awalnya 300.000. Kemudian untuk NT nilai tunainya adalah 50.300.000. Kita masukkan untuk rumusnya NT sama dengan M kali 1 plus I per I ya. Kemudian kita masukkan yang sudah diketahui NT, yang sudah diketahui kan NT kan ya, NT sudah diketahui, M-nya juga sudah diketahui. Nah, I-nya belum diketahui ya. I yang akan kita cari nanti. Nah, berarti kita akan kalikan ya, kita akan kalikan satu-satu untuk yang di atas. Perhatikan ini. Untuk ruas sebelah kiri ya, ruas sebelah kiri masih tetap ya. Ruas sebelah kiri masih tetap, kita tulis lagi biar nggak bingung. Berarti 50.300 ya, sama dengan, nah perhatikan di sini ruas kanan ini kita kalikan satu-satu ya. Berarti 300 kali 1 ya, 300 kali 1 sama dengan 300 ya kan. 300 kali 1 sama dengan 300. Kemudian 300 kali I berarti 300I ya, ditambah 300.000 I, 300.000 I. Nah, di sini masih ada per I. Nah, perhatikan di sini. Nah, I-nya ya, I-nya di sini akan kita pindahkan. I yang di bawah ini kita pindahkan ruas, yang awalnya di bawah atau pembagian pindah ruas jadi perkalian. Jadi nanti ruas kanan ya, ruas sebelah kiri, sebelah kiri nanti akan berubah 50.300.000 ya. I atau kali I sama dengan 300.000 ditambah 300.000 kali I atau 300.000 I. Nah, karena kita mencari I, nah yang ada I-nya kita jadikan 1. Nah, ini kita pindahkan ini berarti ya. Yang ini akan kita pindahkan ke ruas sebelah kiri. Yang awalnya penjumlahan ya, ingat pindah ruas jadi pengurangan, berarti 50.300 I ya, 50.300.000 I dikurangi 300.000 I ya, sama dengan 300.000 ya. Nah, sekarang ini kan bisa kita kurangkan ini. 50.300 I dikurangi 300 I ya, itu sama dengan 50 juta I ya, 50 juta I. Berarti di sini sisanya adalah 50 juta I. Kita tulis di sini 50 juta I.
sama dengan 300.000. Nah, karena kita mencari I, ya, kita mencari I, maka 50 juta ini pindahkan ruas, ya. Yang awalnya perkalian itu kan 50 juta kali I, ya, kita pindahkan ruas, ya, yang awalnya perkalian jadi pembagian. Sehingga di sini I, ya, itu sama dengan 300.000 dibagi 50 juta, ya. Nah, nanti ketemunya adalah 0,006. Nah, 0,06 karena yang ditanya adalah persen, maka 0,06 ini ya kita kali 100. Nah, nanti jadinya 0,6% per bulan. Selanjutnya nilai tunai rente kekal pos numerando. Nilai tunai rente kekal pos numerando adalah jumlah semua nilai tunai yang dihitung setiap akhir masa bunga dengan waktu yang tidak terbatas dan suku bunga yang tetap. Untuk rumusnya NT itu sama dengan M per I, ya. Ini mudah ini. Nah, tentukan nilai tunai rente kekal pos numerando dari suatu modal sebesar 400.000 dengan suku bunga 3% per bulan. Tinggal kita terus jadi diketahui M dan I-nya 3% itu sama dengan 0,03 per bulan. Kita masukkan rumusnya, berarti 400.000 dibagi 0,03 ketemunya 15 juta. Kemudian contoh yang kedua, setiap akhir tahun Pak Hasan memberikan sumbangan kepada sebuah panti asuhan sebesar 4.500.000 dalam jangka waktu yang tak terbatas. Jika pembayaran melalui bank dan dikenakan bunga 6,5% per tahun, tentukan jumlah sumbangan yang diberikan Pak Hasan. Berarti M-nya 4.500.000, I-nya 6,5%, ya, itu sama dengan 0,065. Tinggal kita masukkan rumusnya, berarti 4.500.000 dibagi 0,065 ketemunya 69 juta sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.